Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali lewat media ini. Saya bersyukur sekali, senang sekali bisa berjumpa saudara, bisa menyapa saudara lewat renungan harian pada hari ini. Dan saudara-saudara, pada hari ini saya akan melanjutkan bahasan kita beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai Shalom. Dan sebelumnya saya akan membacakan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari kitab Kolose pasal 3 ayat 15. Demikian saudara-saudara bunyinya. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah Airene memerintah dalam hatimu. Hendaklah Shalom memerintah dalam hatimu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bahasan beberapa hari yang lalu sudah saya jelaskan mengenai pengertian dari kata Shalom atau apa itu Shalom. Nah, hari saudara saya akan lanjutkan dengan pembahasan yang kedua, yaitu mengenai alasan mengapa saya dan saudara harus memiliki Shalom ini. Mengapa Shalom itu harus ada pada diri saya dan pada diri saudara. Nah, saudaraku, ini penting sekali, saudara. Sekalipun pembahasan ini singkat, tapi ini penting. Nah, saudara-saudara, alasan utama mengapa Shalom harus ada dalam hidup kita, karena jika tidak ada Shalom di dalam diriku dan dirimu, maka tidak ada bedanya antara kita orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Nah, saudara, saya ulangi sekali lagi ya. Jika tidak ada Shalom di dalam diriku dan dirimu, jika kita tidak memiliki Shalom ini, maka tidak ada bedanya, saudara, antara kita yang mengaku percaya dan orang yang tidak percaya sekalipun. Nah, saudara, mengapa? Saya akan memberikan dua alasan mendasar, saudara. Sekalipun tentunya ada banyak alasan, tapi setidaknya ada dua alasan yang menjadi alasan betapa pentingnya Shalom ini ada dalam diri saya dan diri saudara. Yang pertama, saudara, dunia ini bukanlah surga. Apa maksud daripada pernyataan ini? Dunia ini bukanlah surga. Kalau dunia ini bukan surga, saudara, berarti di dalam dunia ini segala sesuatu bisa terjadi. Kesulitan, persoalan, masalah, sakit penyakit, berbagai hal yang sulit bisa menimpa hidup saya dan menimpa hidup saudara. Dan tatkala kita berbicara hal ini, saudara, kesulitan ini, ternyata siapapun bisa mengalami. Kita yang mengaku percaya, kita mengalami. Orang yang tidak percaya sekalipun, mereka juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup. Nah, saudara-saudara, kalau yang terjadi dalam hidup ini, itu ada sesuatu yang positif. Katakanlah badan sehat. Katakanlah keuangan lagi baik, keluarga lagi baik, pekerjaan lagi baik, keuangan lagi baik. Atau katakanlah kantong kita lagi tebal. Memang gak bermasalah, saudara. Gak bermasalah. Tetapi bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Persoalan demi persoalan menimpa kita. Kesulitan demi kesulitan menimpa kita. Bahkan sakit penyakit menimpa kita. Keluarga kita ada persoalan. Pekerjaan kita ada masalah. Keuangan kita ada kesulitan. Kalau ini terjadi bagaimana, saudara? Nah, disinilah yang akan menjadi perbedaan orang yang percaya, yang memiliki Shalom, dan yang tidak memiliki Shalom. Perbedaannya apa, saudara? Tatkala seseorang di dalam dirinya ada Shalom, dia yakin betul ada penyertaan Tuhan ada dalam dirinya, ada kekuatan Tuhan, ada pimpinan Tuhan, sehingga dia tidak mungkin akan gampang menyerah. Dia tidak mungkin akan gampang mengeluh. Dia tidak akan mungkin akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Karena apa? Dia yakin bahwa Tuhan yang ia percaya pasti menolong dia, pasti menguatkan dia. Seseorang yang memiliki Shalom, saudara, dia yakin betul bahwa di dalam dirinya ada Tuhan. Lebih tepatnya ada tangan Tuhan yang memegang hidupnya. Seperti Yohanes pasal 10 ayat 28 yang mengatakan dengan jelas bahwasanya tangan Tuhan tidak akan mungkin terlepas dari kehidupannya. Nah, tatkala seorang percaya, ingat akan ini, tentu Shalom ada dalam hidupnya. Dia percaya penyertaan Tuhan, dia percaya pegangan tangan Tuhan. Nah, saudaraku, belum lagi kebenaran firman yang lain. Di dalam bagian yang lain dikatakan, Alkitab berkata,
bahwasanya burung pipit yang murah harganya pun tidak akan jatuh ke bumi kalau Bapa nggak kehendaki. Bahkan Alkitab mengatakan rambut di kepala kita pun terhitung semuanya. Artinya apa? Tuhan pasti akan menyertai, memelihara kita sedemikian rupa. Karena kita lebih berharga dari burung pipit. Karena hidup kita tidak hanya sekedar bicara soal rambut dan sebagainya, saudara. Sekali lagi, tatkala seseorang ada shalom dalam dirinya, persoalan apapun, kesulitan apapun tidak mungkin membuat dia menyerah, membuat dia putus asa, apalagi melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ini alasan pertama. Nah, alasan kedua, saudara-saudara, mengapa shalom ini harus ada dalam diri kita? Yang kedua, dunia ini adalah tempatnya orang berdosa. Berbicara berdosa, saudara, siapa yang tidak berdosa? Saya berdosa, bahkan saya punya banyak dosa. Saudara-saudara juga berdosa sama. Kita semua adalah orang berdosa. Dan sebagai dampak daripada orang yang berdosa, seringkali kita bisa mengecewakan orang lain. Saya bisa mengecewakan saudara. Saudara pun bisa mengecewakan saya. Kita bisa saling mengecewakan. Inilah bukti sebagai orang yang berdosa. Namun saudara-saudaraku, di sini yang menjadi persoalannya yang akan menjadi semakin rumit. Tatkala orang yang berdosa seperti saya, seperti saudara, kemudian kita bisa saling menyakiti, kita bisa melakukan tindakan yang tidak menyenangkan, pasti rasanya akan beda. Katakanlah tatkala saya menyakiti saudara, bagaimana perasaanmu? Atau saudara menyakiti saya, dan atau mungkin orang lain menyakiti kita. Orang-orang yang tidak ada shalom dalam dirinya, tatkala dia diperlakukan dengan tidak wajar, tatkala dia diperlakukan dengan tidak adil, tentu hatinya akan merasa tersakiti, saudara. Bahkan rasa sakit itu akan terus membesar, bahkan bisa semakin membara, sehingga yang muncul dalam dirinya adalah sebuah rasa dendam, ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Nah, sehingga tidak heran, saudara-saudaraku, dalam kehidupan ini orang bisa saling balas-membalas, sakit menyakiti, umpat-mengumpat, dan sebagainya. Nah, namun menjadi beda, saudara. Akan menjadi beda tatkala seseorang itu ada shalom di dalam dirinya. Seseorang yang ada shalom dalam dirinya, yang yakin betul ada penyertaan Tuhan, ada kekuatan Tuhan, ada kehadiran Tuhan yang nyata. Memang bisa saja dia merasa sakit tatkala dia disakiti. Bisa saja dia merasa susah tatkala orang lain membuat dirinya susah. Namun demikian, itu tidak akan berlangsung lama. Persis kata firman Tuhan, kalau engkau marah, janganlah sampai matahari terbenam, amarahmu itu belum padam. Artinya apa? Memang bisa saja merasa tidak nyaman, tidak enak, tetapi saya yakin tidak akan berlangsung lama. Sebab apa? Roh Kudus akan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, dan shalom kehadiran Tuhan dalam dirinya, shalom dalam hidupnya, itu akan membuat dia mampu mengatasi hal yang sulit seperti tadi, saudara. Karena apa? Dia tentu ingat akan firman Tuhan, bahwasanya pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tugas kita adalah mengasihi orang lain. Tugas kita adalah mengampuni orang lain. Tugas kita adalah mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, saudara-saudara, inilah setidaknya yang menjadi sebuah alasan penting mengapa shalom itu harus ada dalam diriku dan dirimu. Bahkan shalom itulah yang menguasai, yang melingkupi hati dan pikiranmu. Sebab tatkala ada shalom, tatkala shalom memerintah dalam hidup saya dan hidupmu, saya percaya kita akan menjadi orang yang berbeda. Orang-orang yang sungguh-sungguh wajar, pantas menyandang predikat sebagai orang-orang yang percaya. Kiranya Tuhan memberkati saya dan memberkati saudara. Dan kita akan bertemu kembali pada lain waktu untuk melanjutkan pembahasan hari ini. Tuhan memberkati.